buat aku tuh anaknya manja banget ya. Karena aku anak terakhir dan cewek satu-satunya. Nah, Bayangkan aku manjanya kayak apa. papa, mama, ibu-ibu, bapak-bapak yang anak terakhir, anak cewek Iya. satu-satunya. Karena banyak loh yang khawatir, takut, aduh ini anak perempuan saya satu-satunya, anak terakhir gitu. Wajar. Iya, wajar sih, wajar. Coba deh kasih saran deh untuk mereka, adik-adik kalian nih, teman-teman di Indonesia yang takut mau ke Perancis. Pertama takut kuliah di Perancis mungkin karena bahasa, kedua takut mungkin karena lagi COVID kan, lagi COVID-19 ini. Itu ada saran nggak? Oh, sama satu lagi, kalian di sana kan katanya kuliah murah ya di Perancis. Kalian berdua dapat berapa biayanya per tahun? Nanda harus bayar berapa, Jo harus bayar berapa per tahun di kampus kalian? Aku dulu ya. Jadi untuk adik-adik yang mau kuliah di Prancis, itu untuk bahasanya dulu ya. Pasti awal-awal pasti susah. Wajar, sebenarnya wajar. Susah. Tapi ya itu tuh worth it banget, sama pengalaman yang didapat tuh seru banget. Misalkan, jadi saran aku ya walaupun emang susah, kita harus beraniin aja. Ya mau dibilang so asik juga nggak apa-apa. Yang penting kita dapat teman dulu awalnya. Misalkan kan ini kita ya kayak di Indonesia aja lah, baru mau masuk, baru perkenalan segala macam. Orang-orang di situ kan juga nggak punya teman, maksudnya kayak ya kita sama-sama nggak kenal gitu loh. Ya udah gasin aja gitu loh, kayak kenalan. Berani aja dulu ya, maju dulu aja. Berani aja dulu. Sebenarnya itu kalau dibilang pergaulannya sama banget loh kayak Iya, sama aja. Bedanya bahasanya aja yang beda. Bahasanya aja. Terus kalau udah dapet satu temen ini, dia itu bukannya buat mau manfaatkan ya, tapi dia itu kuncinya buat kayak misalkan kalian berinteraksi, kesusahan atau apa, kalian bisa minjem catatannya dia atau gimana itu. Dan teman-teman mau ngomong ya? Maksudnya teman-teman di orang Perancis atau orang dari negara lain baik-baik semua, mau nolong kalian atau gimana? Untuk aku sih mereka friendly banget, ke tahap yang aku kayak aduh baik banget, gak enak gitu loh. Iya. Kayak ditanyain kamu butuh apa lagi kayak ini gitu. yang paling terharu banget waktu di kampus tuh. Jadi kan saya baru masuk kampus nih, saya tuh langsung bikin grup gitu jadi kita ngobrol segala macam. Mereka tahu kalau saya tuh dari negara asing kan. Terus mereka langsung nawarin, Jo, kalau kamu butuh catatan minta ke aku aja, ntar aku bantuin. Iya. Baik banget tuh kayak gitu, baik banget. Kayak pas CM pertama aja aku ditanyain tiap menit sama temen aku, gimana denger gak kamu? Terus kalau dari Jo gimana, Jo? Nih, kalau saran dari saya buat teman-teman yang mau kuliah di Perancis, yang pertama buat belajar bahasa itu kalian harus enjoy. Di Indonesianya nih kalau kalian belajar di mana, enjoyin dulu bahasanya, kalian pahamin dalam-dalam, santai. Terus kalau bisa interaksi sesama teman tuh pakai bahasa Perancis yang udah kalian belajarin. Terus apa lagi nih? Saran-saran buat mereka sekarang yang kalau mereka takut karena COVID-19 yang untuk berangkat tahun depan ya berarti karena kan baru lulus sekarang nih. Kalau gini sih, saya kan harapan kita semua pasti COVID ini kan maunya berakhir. Yep. Seiring waktu pasti berakhir walaupun masih ada. Ya sekarang buat kalian di Perancis sebenarnya negaranya bersih banget. Negaranya banyak bantuan dari pemerintah segala macam untuk kebersihan itu ada aman. Nah sekarang nantinya gimana kalian aja untuk kayak jaga dirinya dari kalian kayak gitu. Sebenarnya juga dari diri kita sendiri sih jatuhnya. Kalau misalkan kita pikirnya yang aneh-aneh, mungkin kita bakal kayak gampang terkenanya. Tapi aku sama Johan itu selalu mikir kayak udahlah kita sehat, tapi tetap antisipasi ya. Misalkan kita keluar tetap pakai masker, tapi yang nggak usah takut parno gitu sebenarnya ngaruh banget ke kesehatan kita juga. Sugesti ya jadinya. Sugesti sih sebenarnya.
Ya apalagi tahun depan mungkin tahun ini aja September kan udah masuk kalian. Ya. Apalagi tahun depan gitu kan, virus kayak namanya virus kan pasti kan nanti lama-lama hilang kayak yang kalian bilang. Iya. Kalau pergaulan di sana gimana? Soalnya ada orang tua beberapa yang takut anaknya, aduh nanti pergaulannya bebas nih kayaknya. Sebenarnya ini yang suka saya bahas. Ini saya suka banget. Nah, gimana tuh Jo? Gini, Jo kan buat orang tua, mama papa, kalau kalian ingin melepaskan anak kalian ke luar negeri, tolong jangan ragu. Biarkan anak-anak kalian itu beradaptasi, belajar mandiri dan dewasa, kayak gitu. Ini versi yang benernya ya. Sebenarnya ya pasti susah lah melepas anak kita. Pasti asal anaknya bisa jaga diri. Ini selama saya hidup pasti tuh orang tua yang ngerekang banget anaknya yang makin berontak. Jadi ya udah lepasin aja anaknya, tapi ya tetap bilang nak jangan kayak gini ya, jangan kayak gitu, jaga diri baik-baik. Pasti anaknya juga ngerasa kok. Kita juga pasti tahu diri gitu loh, kayak kita diutus di sini buat belajar, buat mandiri. Boleh senang-senang, tapi nggak tiap minggu senang-senangnya gitu. Karena kita juga punya kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalani. Pasti sampai sana juga, jauh dari keluarga kan, pasti sadar juga lah. Mungkin malah berubah jadi lebih baik. Johan gimana? Itu dia. Pasti bisa jadi lebih baik kalau dilepas dari orang tua, jauh segala macam. Dan pengalamannya itu yang nggak akan bisa didapetin di mana-mana sih. Kayak pengalamannya jadi lebih mandiri, pendewasaan diri itu sebenarnya yang saya dapat banget di sini tuh itu. Perubahan apa yang benar-benar kalian rasain banget nih ketika setelah sampai di Perancis sampai saat ini, itu tuh apa? Kan jauh dari semua. Buat aku tuh anaknya manja banget ya. Karena aku anak terakhir dan cewek satu-satunya. Nah, bayangkan aku manjanya kayak apa. Papa, mama, ibu-ibu, bapak-bapak yang anak terakhir, anak cewek satu-satunya. Ya. Banyak loh yang khawatir, takut, aduh ini anak perempuan saya satu-satunya, anak terakhir gitu. Wajar. Iya, wajar. Dan aku sama mama aku tuh dari aku SMA tuh udah nyupport banget, kayak aku bilang, dari awal aku bilang aku mau keluar di Prancis, dan mama aku kayak ya udah oke. Dan yang paling berasa banget tuh sampai di sini itu adalah pasti jadi lebih mandiri banget sih, lebih jauh lebih mandiri. Karena dari di rumah aku nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah cuci piring, nggak pernah bantu-bantu, nggak pernah masak sendiri, nggak pernah belanja sendiri, kan ada mbak, ada mama, semua dilakuin sama mereka berdua. Nah, tapi di sini siapa yang mau lakuin kan? Johan paling. Makanya dari cuci piring. Dari awal udah kesusahan banget. Kalau misalkan bukan kita siapa lagi kan? Akhirnya kerasa banget tuh kalau misalkan pas itu tuh aku lagi kurang stabil lah ya keadaannya. Akhirnya aku cari kerja sendiri. Itu aku harus cari kerja. Terus aku harus belajar juga. Terus aku harus masalahnya memanage-nya itu loh sebenarnya yang susah. Kan kita megang keuangan sendiri kan. Yeah. Jadi kita belajar biasanya tinggal beli di supermarket. Sekarang jadi yang paling murah yang mana ya? Jadi mikir. Yang paling murah. Mikir-mikir dulu, terus bilang kalau gue makan ini hari ini, besok gue bisa makan gak ya? Yang gitu-gitu yang nggak pernah aku pikirin di Indonesia gitu. Kayak bayar listrik, bayar asuransi, bayar transport, Navigo yang tiap bulan gitu. Itu sih yang paling biasa banget, jadi lebih dewasa lah ya. Lebih mandiri juga. Itu penting banget karena mungkin kalau kalian dulu stay di Indonesia aja ya akan sama aja kayak kalian yang dulu masih manja. Ya, hal itu kita nggak akan lakuin. Iya, betul. Nah, terus ada juga yang khawatir sama biaya. Nikah, biaya gimana? Aduh, Perancis negara maju pasti mahal banget kuliahnya. Di Indonesia aja udah tinggi banget kan biaya kuliahnya, bagi di Perancis pasti kan gitu kan pemikirannya. Nah, kalian gimana? Benar. Mahal banget gitu. Iya. Nah, kalian kalau berapa? Kalau saya
kan dulu sempat ada pengumuman kan kalau biaya PTN di sini itu mau dinaikin. Iya. Tapi akhirnya beberapa kuliah itu nolak dan tetap memakai harga yang sama. Jadi totalnya itu saya di sini setahun itu bayar 170 euro atau sekitar 2 juta. 3 juta Per tahun ya. Per tahun. Dan di situ menurut saya kita udah dapat fasilitas yang wah banget itu untuk 3 juta setahun itu wah banget. Kayak internet, komputer tuh lengkap segala macam untuk di kampus saya ya di perfilman. Itu lengkap semua kamera. Terus apa lagi sih? Iya ya itu doang udah paling biaya setahun. Dan kalau aku juga sama segitu, 170 euro per tahun, bukan per semester ya guys. Dan itu tuh emang kuliah di Prancis tuh emang dari awal tuh emang udah enak banget kan, karena di sini juga banyak banget subsidi dari pemerintahnya. Walaupun ya emang kalau biaya hidup lah tergantung lifestyle masing-masing lah ya, kita pinter-pinter ngakalinnya kayak gimana. Tapi dari sini juga udah, dari pemerintahnya juga udah banyak bantuan transportasi, bantuan logement, CAF, itu tuh udah banyak banget dan itu tuh ngebantu banget sih. Nah kalian sendiri per bulan untuk biaya hidup kan tadi ada CAF itu bantuan potongan untuk apartemen. Ada bantuan untuk transport juga, potongan untuk transport. Nah kalau kalian ini biasanya normalnya sebulan untuk semua tuh hidup kan habis berapa? Apalagi kalian di Ile-de-France kan, nggak jauh dari Paris. Gitu. Kalau aku sih gara-gara mungkin sebenarnya bisa kurang dari ini. Soalnya aku emang anaknya bukan agak boros sih, agak karena di Ile-de-France aja sih sebenarnya. Tapi yang di kota-kota kecil tuh bisa lebih rendah lagi ternyata. Abisnya aku 8 juta. Tapi untuk tambahan lain nggak kehitung deh. Apa kalian kenal teman yang di kota lain, maksudnya jauh dari Ile-de-France? Biayanya ternyata lebih. Kalau yang di kota-kota kecil itu aku kaget banget karena lihat rumahnya tuh murah-murah banget. Nggak segini ya yang aku tempatin sekarang tuh enggak. Dan kata teman aku juga yang di Nongsi, dia punya temen, dia tuh sebulan cuma habis 6 juta itu, dan itu nggak pakai CAF. 6 juta nggak pakai CAF? Udah kayak di Jakarta ya? Iya, udah kayak di Jakarta. Kalau untuk rumah sendiri, kalian ini kan kolokasi di sana berempat ya berarti ya? Tadi kan Nanda bilang kalian berempat. Per orang dapat CAF masing-masing atau per rumah dikasih CAF-nya? Per orang. Berarti Nanda sama Johan harusnya bayar berapa, dapat CAF-nya berapa? Kita berdua itu karena 400 ya, berdua 400. Itu tuh dibagi 2 aja udah 200 kan harusnya. Dan itu kita dapat CAF lagi. CAF-nya Johan 86, CAF aku 113. Berarti Nanda cuma bayar 87 berarti ya, 87 euro. Iya, 87, 1 juta sih sebenarnya. Dan dapat dapur, kompor, alat-alat mebelnya. Itu 1 juta di Jakarta sepetak loh. Iya. Kos-kosan saya aja. Waktu itu harganya kalau salah 2,5. 2,5. Berarti Johan bayar sekitar 1,5 jutaan di sekarang nih. Ya. Nanda 1 juta karena CAF ya. 1 juta. Terus kalian pernah coba-coba part time nggak? Aku ngapainan? Karena aku ini bukannya sombong ya, tapi nggak apa-apa ya, sombong juga. Sombong aja ya. Ya sombong. Apa ya? Sebenarnya karena aku merasa kuliah semester 1 aku tuh lebih hektik di SMA daripada di kuliah di Prancis ini. Masa sih? Nggak tahu kenapa. Iya. Karena SMA aku tuh nge-push banget muridnya. Yeah. Kayak belajar gitu. Dan di Prancis nih orangnya kurang apa ya?
ya udah kayak belajar di kelas dan itu santai banget sih menurut aku. Jadi aku pulang-pulang kayak aduh ini udah nih sekolahnya gitu loh. Jadi aku nggak ada ininya lagi nyari kegiatan-kegiatan, akhirnya aku part time aja kan yang menghasilkan uang lumayan, uang buat jalan-jalan. Student tuh emang hidupnya di sini makmur banget guys. Di sini makmur banget. Banyak banget subsidinya. Bahkan McD pun ada harga pelajar nggak sih McD? Iya, ada harga pelajarnya McD. Masuk museum semuanya gratis. Nah itu dia tuh. Ibaratnya pelajar makmur banget. Pelajar makmur banget. Ya terus jangankan hal-hal gitu kan, kayak apps aja tuh ada buat student. Iya, Netflix, Spotify, itu semuanya ada subsidinya. Bingung. Ya udah kalau gitu berarti coba nih, apa sih pesan-pesan terakhir dari Kak Jo sama Kak Nanda buat semua yang nonton video ini yang mau kuliah ke Perancis? Pesan terakhir nih, sebelum kita tutup sesi video hari ini. Jadi buat semuanya yang nonton ini, alhamdulillah kita pelajar sehat. Alhamdulillah tuh, bahkan masih cengengesan loh guys, walaupun. Iya, masih cengengesan. Cengengesan. Cuma di sini alhamdulillah sehat ya. Terus untuk kuliah di sini tuh menurut aku enak banget. Dan walaupun tahun pertama pasti susah banget, pasti ya adalah kayak nangis-nangis, kayak kangen rumah tuh ya adalah ya wajar, dan itu wajar banget. Dan kita sama pelajar pasti kayak nggak apa-apa, kayak aku, nah kan aku nangis-nangis ke teman-teman aku yang sama pelajar Indonesia, dia juga pasti kayak nggak apa-apa, nanti kita kan main, nanti kita main aja gitu kan. Dan gantian mereka juga cerita-cerita, gue lagi kangen rumah nih, dan itu tuh wajar banget. Tapi yang harus dipegang itu tuh, kita tuh di sini udah dilepas sama orang tua. Kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban. Itu tuh, dan buat kuliah di sini tuh menurut aku privilege banget sih. Kayak itu tuh privilege banget, nggak maksudnya semua orang bisa kuliah di sini, tapi nggak semua orang bisa stay lama di sini. Dan itu yang harus kita pegang terus, kayak pesan-pesan orang tua. Itu yang membuat kita tetap bertahan, itu tuh pasti pesan orang tua sih. Kalau aku sendiri sih gitu, karena aku sini juga bukan buat main-main, gitu. Buat belajar juga boleh main-main, tapi nggak setiap hari. Tuh, kalau dari Kak Jo? Kalau dari saya, buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Prancis sekarang, yang lagi mau ke Prancis, tetap belajar semaksimal mungkin, persiapin semaksimal matang-matang segala macam, jangan ragu, jangan takut, jangan malu. Itu sih kuncinya, jangan ragu, jangan takut, jangan malu. Mau terus ngomong terus. Nah terus juga buat yang lain, buat yang mungkin ada niatan untuk kuliah di luar, khususnya di Prancis, bulatkan tekad kalian, punya mental untuk berjuang di negara orang. Mental sih, harus kuat mental. Justru itu menolong, yang mental tuh yang jadi nomor satu sih, apalagi untuk nanti kedepannya di dunia kerja dan lain-lain. Nah iya, itu persiapan mental juga kan jatuhnya. Dan buat satu lagi, buat papa yang ingin anaknya keluar, tolong support, jangan ditekan bahwa dia have fun segala macem. Terus juga tetap pokoknya dukung terus anaknya. Pasti jadi kita berdua dan teman-teman Indonesia yang di sini. Pasti dari pendaftaran. Dari pendaftaran juga, ini untuk yang buat baru mau daftar tahun kemarin terus datang tahun ini, pasti pendaftaran juga udah susah kan, pasti kan. Nah masa kalian mau sih kayak di sini main-main, dengan kalian udah susah-susah kesini terus kalian main-main, kan kalian juga pasti ngerasa bersalah kan kalau main-main. Gitu. Dengan prepare yang dari awal udah tulang kan buat belajar bahasa. Iya. Jangan sayang banget kalau di sini main-main. Oke deh. Itu dari Kak Jo dan Kak Nanda.
Ini makasih banget lo udah share semua nih, menjawab keraguan-keraguan para calon mahasiswa Indonesia dan juga orang tua. Jadi tenang aja, intinya tenang, gak usah panik, jangan sugesti. Kalau orang tuanya mau nanya-nanya lebih dalam, kita juga boleh gitu. Tuh bisa langsung nanti ditaruh tuh Instagramnya @apa, jo_apa, nggak tahu nanti saya tahu. Ananda juga. Jadi promosi loh, ya silakan kalau yang mau Instagram mereka berdua. Ya, follow ya Instagramnya. Oh ya, di follow bukan di follow. Nanti Jo Instagramnya apa Jo? Johan Marcel. Johan Marcel. Kalau Nanda? Aku Anan angka 2A. Tuh, silakan kalian gangguin, kayaknya mereka baik-baik nih dua-dua ini. Baik ya. Dong. Sangat welcome. Nanti juga kalau kalian udah sampai di Perancis, tenang aja, orang Indonesia banyak banget. Kayaknya makin kesini juga makin banyak orang Indonesianya yang bisa kita temuin gitu di banyak kota. Banyak banget. Banyak banget. Oke, deh sekarang. Gimana kan? Dan PPI Paris khususnya ya, ada banyak banget jasanya. Misalkan kalian mau di pick up di airport itu juga ada, jadi sih nggak usah takut sebenarnya. Oke, siap deh, siap. Sekali lagi makasih ya Kak. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt.